Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para ikhwan dan akhwat dimanapun berada, kita kehilangan ikhwan, ya, telah meninggal saudara Insinyur Toto Iwan Malang. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau dalam keadaan kepulangannya mendapat ridhonya Allah, mendapat husnul khotimah. Dan seluruh Iwan di Malang khususnya supaya bisa mentahlili, ya, di tempatnya masing-masing. Para Iwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, dan pasti kita juga semua akan menyusulnya nanti. Maka dari itu alangkah ruginya kita kalau hanya mengejar dunia saja, padahal kita dikejar oleh kematian setiap waktu, setiap detik. Kita lupa kita mengejar dunia, kita dikejar kematian. Nah, sampai lupa, sampai ujungnya, sampai lupa kepada Allah, sampai lupa kepada dirinya, bahwa dia ini menuju kepada kematian, nggak siap, maka menyesallah orang itu nantinya. Bahkan di akhirat nanti, dia minta kepada Allah, minta dihidupkan kembali sesaat untuk memperbaiki ibadahnya. Karena dia melihat kok cek seremi, ya. Ya, dulu dia sebelumnya seakan-akan dia orang yang pandai di dunia ini dalam segala bidang-bidang yang lain. Tapi bidang-bidang akhirat dia kurang pandai karena tidak mempelajarinya, tidak mengetahui sepersisnya, tidak mengimani seseriusnya. Sehingga pandainya sudah di sana. Ya, di sini dia setelah di sana baru dia tahu, ternyata yang saya cari dunia itu, ya, bahkan sering meninggalkan sholat, ya, meninggalkan majelis demi dunia. Baru dia pinter setelah dia meninggal. Ternyata keliru, bener sing nang majelis, bener sing datang ke majelis zikir, datang ke majelis riyadhah, ya toh. Ya toh, dan itu pun kan tidak setiap hari, ada waktu-waktu tertentu. Kalau masalah dunia kan saben hari, hampir setiap hari kita pikirkan, setiap detik kita pikirkan, setiap waktu kita pikirkan. Kita ketakutan kalau sampai kita satu detik pun atau sedikit pun untuk tidak memikirkan dunia, takut ketinggalan dunia, ya toh. Tapi kita lupa bahwa ternyata setelah kita di akhirat, masya Allah, di sana baru kita jadi pandai. Misalnya ada riwayat mengatakan begini, ada satu sahabat, ya bukan sahabat lah, satu riwayat seorang alim. Dia itu kadang-kadang itu kalau sholat itu 1 jam jalan kaki itu. Jauhnya, bayangkan tempat masjid itu 1 jam, kadang-kadang sampai 2 jam. Itu berhari-hari. Pada satu saat dia berjalan-jalan itu dia punya, karena hawanya dingin, dia pakai baju wol itu yang dingin itu tadi, ya, di sana. Pada satu saat dia waktu berangkat itu ada orang kedinginan, sakit gitu. Akhirnya diberikanlah kepada orang itu, dalam posisi orang itu supaya tidak kedinginan. Ya, itu. Ternyata di dalam, setelah dia meninggal, dia menginformasikan kepada salah seorang sahabatnya yang dia beri lewat mimpi. Ternyata dia menyatakan begini, waduh, ternyata coba tahu saya cari masjid yang lebih jauh lagi. Karena masya Allah, tiap jengkal itu luar biasa hadiahnya, pahalanya, fadilahnya dari Allah. Ya, coba tahu. Jadi cerdasnya itu kebanyakan orang di sana, waktu di sini bodoh. Kan gitu ya. Ada lagi orang yang terus dia memberikan orang tadi bajunya apa, menteri sedekah, dia mengatakan, waduh, coba tahu sedekah saya lipat gandakan. Ternyata di sana itu dilipatkan, itu dilipat lagi, wah, luar biasa. Ya itu, kalau tahu begitu, waduh, akan saya habis-habisan untuk sedekah, katanya gitu. Ya, jadi cerdasnya di sana. Bahkan mengutamakan dunia, ternyata seakan-akan cerdas sampai di sana, terlambat di dalam satu pekerjaan, seakan-akan itu menyesal dia. Ya toh. Tapi ternyata di sana dia terlambatnya itu karena sembahyang duha misalnya. Nah, akhirnya ternyata yang benar itu sembahyang duhanya, bukan terlambat pekerjaannya. Ya, dua-duanya sebetulnya karena itu amanah juga perlu dilaksanakan. Tapi jangan sampai terbalik lagi. Ya toh, duhanya ditinggalkan, ya toh, kerjaannya ditamakan, ya kalau perlu seimbang. Maka dari itu, karena umur ini tidak tentu,
kapan diambilnya, bahkan doanya kalau kita nyelawat atau ke kuburan itu doanya ya salah satunya kita akan menyusul orang yang telah mendahului kita. Makanya orang yang cerdas itu banyak menyiapkan, banyak mengingat mati, ya itu sekaligus mempersiapkannya. Jadi hidup ini Masya Allah, karena memang diperuntuk untuk ibadah. Jadi jangan lupa, bukan untuk cari duit. Nah, apa tidak boleh cari duit? Boleh cari duit, tapi untuk menguatkan ibadah. Boleh mobil yang bagus, beli kalau mampu untuk menguatkan ibadah. Makanan enak-enak boleh, tapi untuk menguatkan ibadah. Niatnya bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk gagah-gagahan. Kan gitu ya. Apa saja fasilitas dari Allah yang telah dititipkan kepada kita, semuanya harus jadikan ibadah. Insya Allah berkah. Insya Allah berkah. Nah, ya mudah-mudahan ikhwan dan akhwat kita belajar kepada orang yang telah mati, telah mendahului kita. Kita belajar sana bagaimana kehidupannya selama hidupnya, apa yang telah dilakukan ya. Coba. Ya, kalau dia tidak ikut majelis, tidak punya majelis, tidak ada tolong-menolong di situ, pasti pengetahuan agamanya, ibadahnya pasti kurang serius. Ya, kita lihat teman-teman kita yang tidak masuk majelis, ya tidak ada majelis, tidak punya apa ini, ya majelis-majelis ya, khususnya majelis ilmu, majelis zikir. Itu rata-rata ya setelah dia meninggal, Masya Allah, ya gitu-gitu aja hidupnya, tidak ada nilai. Ya. Beda dengan orang-orang yang punya majelis, di sana terjadi tolong-menolong dalam kebaikan, tolong-menolong dalam ketakwaan, sekaligus bukan hanya beribadah, bukan hanya ibadah mahdoh, tapi ibadah sosial juga bisa terjalin. Terus kedua, yaitu di tempat itu juga istilahnya banyak sekali yang kita dapat, yaitu persaudaraan sesama muslim. Berangkatnya aja sudah 70 malaikat yang mengiringi, yang ikut mendoakan, datang ke majelis ilmu itu, majelis zikir. Burung-burung, ikan-ikan, semuanya mendoakan itu. Jadi jangan dianggap kamu datang ke majelis itu hanya begitu-begitu aja ya, cuma dengar pengajian, paling ya gitu-gitu aja, bukan. Banyak hal yang riwayatnya itu menerangkan luar biasa. Tempat itu juga malaikat datang berkumpul untuk ikut mendoakan kita, untuk mintakan ampun, bukan rahmat kepada orang-orang yang berkumpul dalam majelis zikir itu. Bahkan sampai dikatakan majelis zikir itu termasuk taman surga. Ya. Kenapa itu enggak kita prioritaskan dalam kehidupan kita? Kalau urusan dunia, sekaya apapun ya harta kalian, yaitu kekayaan sampean, pasti tidak akan pernah puas. Ibarat orang itu meminum air laut lah, jadi tidak pernah hausnya tidak pernah selesai. Ya, bahkan sudah menumpuk-numpuk harta pun akhirnya kena ancaman Allah, celaka neraka jahanam orang yang menghitung-hitung hartanya, menumpuk-numpuk hartanya. Bahkan uang-uangnya yang berbentuk emas dan perak dan sebagainya akan dijadikan setrika pada orang itu untuk disetrika ke kere. Hati-hati, makanya banyak ngaji supaya tahu itu. Seakan-akan kan karena nggak tahu ya enteng aja. Nah, nanti kita menyesalnya di sana itu yang minta ya Allah tolong hidupkan lagi, saya mau memperbaiki. Ya kasep, umur waktu kamu pergunakan untuk apa? Banyak yang mengajak kamu untuk datang ke pengajian, datang ke majelis, tapi kamu enggan, merasa nggak, ya seakan-akan fadilahnya nggak ada gitu. Ya, no. Maka rasakan hasil kesombonganmu itu kata Allah. Nah itu tadi. Jadi ini menghitung-hitung dan sebagainya, menghitung-hitung sebanyak-banyaknya kamu kumpul-kumpulkan, apalagi nggak mengeluarkan zakat, nggak sedekah, Masya Allah. Iku wis digiles temen gue itu. Dan pasti itu. Dan kamu kumpulkan sebanyak apapun kamu tidak pernah puas. Karena dalilnya Rasulullah SAW bersabda, hatta kau punya gunung emas, pasti kepingin 2 gunung, 3 gunung. Terus puasnya itu kalau kamu sudah cangkemmu dijejeli lemah, mati baru puas. Hati-hati ya, yang banyak hartanya ini tadi ya. Awal dicabut nyawa aja ditunjuki dulu sedekahmu itu yang bisa menolong kamu. Orang menyesal, waduh gak sempat sedekah, kadung habis dicoba. Ya, malaikat tunggu sebentar, saya mau sedekah dulu kasep. Ya itu.
Nah itu tadi. Hati mati itu gak apa, mati. Hati mati itu relatif, kita nggak tahu kapan kita meninggal. Makanya harus waspada, harus siap gitu. Sewaktu-waktu kita dipanggil sama Allah ya nggak kaget gitu. Ya, terutama yang punya duit banyak ini loh. Punya harta banyak, hati-hati ya. Masuk surganya itu 500 tahun dulu, orang miskin lebih dulu. Ya, karena dia sudah dienak-enakan di dunia ini. Ada banyak nikmat-nikmat Allah yang diberikan. Ya, yang benar-benar melaksanakan ibadah aja itu masih duluan orang miskin yang masuk surga daripada orang kaya. Walaupun dia banyak sedekahnya, apalagi yang nggak sedekah. Maka dari itu, karena dibalik harta orang kaya itu, dibalik itu ada dititipi harta orang miskin di situ. Jadi sebagian itu hartanya bukan harta ente, itu hartanya sebagian orang miskin. Nah itu kamu harus salurkan. Kalau enggak, Anda termasuk memakan harta orang miskin. Itu bahaya itu. Wis dak ngekei, duwe wong miskin dicupuk mana. Jadi Allah itu adil sebetulnya, sudah memberikan semua orang, nggak ada yang nggak dijamin. Tapi kadang-kadang dititipkan sama orang kaya. Nah orang kaya tidak ngerti mau dititipi. Sangkano dia sing ngekei. Justru kamu diberi modal sama orang miskin. Makanya minimal habis satu bulan puasa itu dia harus ngasih fee kepada orang miskin, mengeluarkan zakat. Karena itu bukan kamu sedekah, itu lain, sedekah lain, zakat lain. Apalagi zakat enggak, sedekah enggak. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan kita yang punya harta ini tadi, tolong kita salurkan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Karena harta dan anak pinakmu sedikit pun tidak bisa menolong kamu, ya. Insya Allah. Ya. Saya kira demikian. Mudah-mudahan hewan-hewan yang telah mendahului kita, mudah-mudahan sama Allah diterima oleh Allah, diampuni dosa-dosanya, ya toh, dan ditempatkan yang terbaik di sisi Allah. Insya Allah, karena dia selama hidupnya di sisi Allah, insya Allah dia akan mendapatkan tempat itu yang sebaik-baiknya tempat, karena dia sudah memposisikan diri di sisi Allah sebelumnya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.